Gelombang laut berdesir lembut, menyapa tepian pantai selatan. Matahari terbenam, memancarkan warna hingga keemasan yang memikat. Di balik deburan ombak dan hamparan pasir putih, tersembunyi sebuah kerajaan bawah laut yang megah. Di sanalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, bertahta dengan kekuasaan yang tak terbantahkan. Namun, di balik wajah cantik dan aura kekuasaan yang terpancar, Nyi Roro Kidul merasa gelisah. Perutnya yang semakin membesar menandakan sebuah kehamilan yang tak terduga. Ia tak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Peristiwa itu terjadi setahun yang lalu. Saat itu, Nyi Roro Kidul berkunjung ke permukaan laut. Ia ingin menikmati keindahan pantai dan merasakan angin segar yang membelai wajahnya. Tak sengaja, ia bertemu dengan seorang nelayan muda yang memikat hatinya. Mereka berbincang dan tertawa bersama di bawah terik matahari. Nyi Roro Kidul merasakan sesuatu yang baru dalam hatinya. Ia terpesona oleh ketampanan dan keramahan nelayan muda itu. Namun, ia sadar bahwa hubungan mereka mustahil terjadi. Ia adalah Ratu Laut Selatan yang memiliki kekuasaan yang tak terbantahkan. Sedangkan nelayan muda itu hanyalah seorang manusia biasa yang hidup di permukaan laut. Mereka berpisah dengan janji untuk bertemu lagi di tempat yang sama. Namun, nasib bermain kejam. Ketika Nyi Roro Kidul menunggu kedatangan nelayan muda itu, ia mendengar kabar duka. Nelayan muda itu meninggal dunia karena tenggelam saat melaut. Nyi Roro Kidul merasa sangat sedih. Ia menangis sejadi-jadinya di dalam istana bawah lautnya. Tak lama kemudian, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Perutnya mulai membesar. Nyi Roro Kidul terkejut dan takut. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia memanggil para penasihatnya dan menanyakan tentang keadaan tubuhnya. Para penasihat menjawab dengan wajah yang bingung. Mereka tak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. "Ratu, apa yang terjadi pada Ratu?" tanya salah satu penasihat dengan nada yang khawatir. "Aku tak tahu. Aku merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhku. Perutku mulai membesar," jawab Nyi Roro Kidul dengan nada yang gemetar. Para penasihat kemudian memeriksa keadaan Nyi Roro Kidul. Mereka menemukan bahwa Nyi Roro Kidul sedang hamil. "Ratu, Ratu sedang hamil," teriak salah satu penasihat dengan nada yang terkejut. Nyi Roro Kidul terdiam. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Bagaimana bisa? Aku tak pernah berhubungan intim dengan siapapun," kata Nyi Roro Kidul dengan nada yang gemetar. Para penasihatnya saling berpandangan. Mereka pun tak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi. "Ratu, mungkin ada kekuatan gaib yang melakukan hal ini. Ratu harus berkonsultasi dengan para dukun laut yang berpengalaman," saran salah satu penasihatnya. Nyi Roro Kidul menghela napas. Ia terpaksa menuruti saran penasihatnya. Ia memanggil para dukun laut yang terkenal dengan kekuasaan gaibnya. Para dukun itu memeriksa keadaan Nyi Roro Kidul dan mengatakan bahwa bayi yang dikandungnya adalah anak dari seorang manusia. "Ratu, bayi yang Ratu kandung adalah anak dari seorang manusia. Ratu harus menjaga rahasia ini agar tak diketahui oleh makhluk lain," kata salah satu dukun itu dengan nada yang misterius. Nyi Roro Kidul terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tak percaya bahwa bayi yang dikandungnya adalah anak dari seorang manusia. "Siapa ayah bayiku?" tanya Nyi Roro Kidul dengan nada yang penuh keingintahuan. Para dukun terdiam. Mereka tak tahu siapa ayah dari bayi itu. "Kami tak tahu, Ratu," jawab salah satu dukun dengan nada yang sedikit menyesal. Nyi Roro Kidul merasa sedih. Ia ingin mengetahui siapa ayah dari bayinya. Namun, para dukun tak dapat memberikan informasi yang lebih jelas. Nyi Roro Kidul kemudian memutuskan untuk menjaga rahasia kehamilannya. Ia takut jika rahasia itu terbongkar, ia akan dihina dan disembur oleh makhluk laut lainnya. Ia terus menjalankan tugasnya sebagai Ratu Laut Selatan. Namun, di balik wajah cantik dan aura kekuasaan yang terpancar, Nyi Roro Kidul merasa sedih dan kesepian. Ia mengingat wajah nelayan muda yang pernah mempertemukan hatinya dengan sesuatu yang baru. Ia mengingat janji mereka untuk bertemu lagi. Namun, nelayan muda itu telah meninggal dunia. Nyi Roro Kidul tak tahu harus berbuat apa. Ia merasakan bahwa hidupnya tak lengkap tanpa kehadiran sang ayah dari bayinya. Ia ingin mencari tahu siapa pria yang pernah mengisi hatinya dan menjadi ayah dari bayinya. Tetapi ia takut jika rahasia kehamilannya terbongkar. 9 bulan berlalu, Nyi Roro Kidul
merasakan kontraksi yang hebat. Ia berbaring di atas ranjang kerajaan yang dihiasi kerang dan batu permata. Para dayan dan dukun laut siap membantunya melahirkan. Ratu, ratu harus kuat. Bayi akan segera lahir, kata salah satu dukun laut dengan nada menenangkan. Nyi Roro Kidul menggigit bibir menahan rasa sakit. Ia mengingat nelayan muda itu. Ia ingin bayinya lahir dengan selamat dan sehat. Ia ingin bayinya merasakan kehangatan cinta dari ayah yang tak pernah ia kenal. Akhirnya, setelah melalui proses persalinan yang panjang dan menyakitkan, bayi itu lahir. Seorang bayi perempuan dengan wajah cantik dan mata biru yang menawan. Nyi Roro Kidul merasa sangat bahagia. Ia memeluk bayinya dengan erat dan menciumnya dengan lembut. Ia memberikan nama pada bayinya Dewi Anjani. Dewi Anjani, anakku, bisik Nyi Roro Kidul dengan nada yang penuh cinta. Nyi Roro Kidul merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Ia mengajarkan Dewi Anjani tentang keindahan dan misteri Laut Selatan. Ia juga menceritakan kisah tentang ayahnya yang telah meninggal dunia. Dewi Anjani, ayahmu adalah seorang nelayan muda yang baik hati. Ia meninggal dunia sebelum kamu lahir. Namun, ia selalu menyayangimu, kata Nyi Roro Kidul dengan nada yang sedih. Dewi Anjani menatap matanya dengan tatapan yang penuh keingintahuan. Ia tak mengerti apa yang diceritakan ibunya. Nyi Roro Kidul merasa sedih ketika melihat bayinya yang tak mengetahui siapa ayahnya. Ia ingin menemukan ayah dari bayinya dan menceritakan tentang keberadaan Dewi Anjani. Namun, ia takut jika rahasia kehamilannya terbongkar. Ia takut jika ia dihina dan disemuh oleh makhluk laut lainnya. Nyi Roro Kidul terjebak dalam dilema. Ia ingin menemukan ayah dari bayinya, tapi ia takut jika rahasia kehamilannya terbongkar. Ia kemudian memutuskan untuk mencari tahu siapa ayah dari bayinya secara rahasia. Ia memanggil para dukun laut yang terkenal dengan kekuasaan gaibnya. Tolong carikan aku nelayan muda yang pernah aku temui di permukaan laut setahun yang lalu, kata Nyi Roro Kidul dengan nada yang memohon. Para dukun menangguk. Mereka menjanjikan akan mencari tahu siapa nelayan muda yang dicari Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul kemudian menunggu dengan penuh harapan. Ia berharap para dukun dapat menemukan ayah dari bayinya. Namun, waktu berlalu dan para dukun tak kunjung menemukan petunjuk tentang siapa nelayan muda yang dicarinya. Nyi Roro Kidul merasa putus asa. Ia takut jika tak pernah mengetahui siapa ayah dari bayinya. Ia takut jika Dewi Anjani tak pernah mengetahui asal-usulnya. Suatu malam, Nyi Roro Kidul bermimpi. Ia bermimpi bertemu dengan nelayan muda itu. Nelayan muda itu menatap matanya dengan tatapan yang penuh cinta. Aku mencintaimu, Nyi Roro Kidul, bisik nelayan muda itu dengan suara yang lembut. Nyi Roro Kidul bangun dari tidurnya. Ia merasa sangat terkejut. Mimpi itu terasa sangat nyata. Mungkinkah nelayan muda itu masih hidup? Bisik Nyi Roro Kidul dengan nada yang penuh harapan. Ia kemudian memanggil para dukunnya dan menceritakan mimpi yang dialaminya. Aku bermimpi bertemu dengan nelayan muda itu. Ia mengatakan bahwa ia mencintaiku, kata Nyi Roro Kidul dengan nada yang gemetar. Para dukun menangguk. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Ratu, kami tak tahu apakah nelayan muda itu masih hidup atau tidak. Kami akan mencari tahu lagi, kata salah satu dukun dengan nada yang menenangkan. Nyi Roro Kidul kemudian menunggu lagi dengan penuh harapan. Namun, para dukun tak kunjung menemukan petunjuk tentang siapa nelayan muda itu. Nyi Roro Kidul merasa putus asa. Ia takut jika tak pernah mengetahui siapa ayah dari bayinya. Ia takut jika Dewi Anjani tak pernah mengetahui asal-usulnya. Nyi Roro Kidul akhirnya memutuskan untuk menerima takdir. Ia menyerahkan segalanya pada takdir. Ia akan membesarkan Dewi Anjani dengan penuh kasih sayang. Ia berharap suatu hari nanti, Dewi Anjani akan menemukan ayah kandungnya dan mengetahui asal-usulnya. Kisah Nyi Roro Kidul dan Dewi Anjani berakhir dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apakah Nyi Roro Kidul akan pernah menemukan ayah dari bayinya? Apakah Dewi Anjani akan mengetahui asal-usulnya? Hingga saat ini, misteri tersebut masih tersimpan di dalam samudera yang dalam. Hanya waktu yang akan menjawab semua pertanyaan itu.